ketika seorang hamba didatangi oleh ajal, pernah kali ketika seseorang menemui ajal, maka kala itu Allah Ta'ala akan bertanya kepada dia tiga hal. Ya ibadi, atarakta dunya atau dunya tarakat. Apa namanya? Wahai hambaku, kalian yang meninggalkan dunia atau dunia yang meninggalkan kalian. Sebelum kita hidup, sudah banyak tidak orang-orang yang hidup sebelum kita dengan umur yang beraneka. Ada yang umurnya belasan tahun sudah dicabut nyawanya oleh Allah, ada umurnya puluhan tahun sudah tidak ada umurnya ratusan tahun, bahkan ada umurnya ribuan tahun. Di manakah mereka sekarang? Atau dunia atau dunia tarakatkan. Kalian yang meninggalkan dunia atau dunia yang meninggalkan kalian? Simpulkan jawabannya sendiri. Pertanyaan yang kedua, ya ibadi wahai hambaku, ajma'ta dunya atau dunia jama'at? Ajma'ta dunya atau dunia jama'at? Kalian yang mengumpulkan dunia atau dunia? Asrar sab'ah, kitab yang mengungkap rahasia angka 7. Terkadang kalau disebutkan angka 7 di dalam Al-Quran, terkadang bukan semua, terkadang itu bukan hakikatnya makna 7, tetapi maknanya banyak atau bahkan tidak terhingga. Kemudian terkadang orang-orang Arab mengistilahkan angka tak terhingga juga dengan kata 7 dalam tarikh-tarikh ya, dibutuhkan setidaknya 70 ekor unta untuk mengangkat kunci gudang emas, bukan mengangkat emasnya, tapi mengangkat kunci gudang. Di mana kau sekarang dan di mana hartanya? Ajma'at dunia atau dunia jemaah. Kalian yang mengumpulkan dunia atau dunia yang mengumpulkan kalian? Itu dari kalangan orang yang dimurkai oleh Allah, atau dari kalangan orang yang diridhai oleh Allah seperti siapa? Nabi yang paling kaya, Nabi Sulaiman sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah terbentang timur dan barat kecuali temui kekaisarannya atau kerajaannya Nabi Sulaiman. Ajma'at dunia atau dunia jamaatkan. Harta Nabi Sulaiman. Ini simpan namanya. Kalian yang mengumpulkan dunia atau dunia yang mengumpulkan kalian? Jawab sendiri. Kemudian pertanyaan yang terakhir, aqatalta dunya aw dunya qatalat? Kalian yang menaklukkan dunia atau dunia yang menaklukkan kalian? Allah. Sebelum kita ini banyak sekali orang yang mengaku-ngaku telah menaklukkan dunia. Betul atau betul? Bahkan sampai hari ini ya, ada yang juga meskipun bahasanya adalah menaklukkan perekonomian dunia. Banyak orang sebelum kita ini mengaku masuk. Siapa itu? Alexander the Great, Cyrus the Great, Talita the King, Napoleon Bonaparte, kemudian Genghis Khan serta cucunya. Mereka orang-orang yang dulu untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi sangat disayang. Manusia sudah lari dari identitas sejati manusia, tersilaukan dengan dunia. Tapi memang wajar, dunia ini manisannya luar biasa. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Dunia ini tempat apa? Bermain dan Gurau. bersenang-senang, sudah gurau saja. Nah, kalian paling paham itu. Ya. Ketika kalian sedang dalam permainan, ya, sadar tidak akan lewatnya waktu. Beda. Contoh game yang paling terkenal sekarang apa ya? Elemental. Mobile Legend. Mobile Legend. Mobile Legend. Satu gamenya berapa menit? Paling lama 30 itu kalau kalah. Batu adalah bayangkan untuk menyelesaikan satu pertandingan seseorang bisa menghabiskan berapa menit? Kalau satu pertandingan
itulah silapnya dunia. Nah, akhirnya apa? Mereka tidak mengingat bahwa dunia punya batas. Dunia punya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'maru ummati baina 60 wa 70." Dalam hadis yang lain, ila 70 wa qalilun man yatajawaz anhu. Umur umatku kisah 60 hingga 70 tahun. Ya. Ada yang bahkan sebelum itu sudah diambil nyawanya oleh Allah. Betul apa betul? Tahu kan hadisnya sekarang? Orang yang umurnya sudah 30 tahun, kita hitung saja 3,5. Orang umurnya sudah 20 tahun, berarti tinggal 23. Tapi dibuat lupa karena terlena oleh dunia. Terlena oleh dunia. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Ketika ajal sudah mendatangi, maka tidak bisa dimundur sedetik, tidak bisa dimajukan kompromi sedetik pun tidak bisa. Maka apa yang dirasakan oleh orang-orang yang ketika ajal sudah datang, tapi mereka masih sibuk dengan keduniaan mereka, apa yang mereka rasakan? Kekecewaan, apalagi kesedihan, apalagi penyesalan. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un, hingga salah seorang dari mereka didatangi kematian. Qala rabbi irji'un, ya Allah, balikan kami ke dunia, ya Allah. La'alli a'mal salihan fima tarakt. Ya Allah, balikan kami ke dunia, ya Allah, akan kami kerjakan seluruh apa yang pernah kami tinggalkan, ya Allah. Di dalam ayat Quran. Kemudian apa kata Allah? Apa jawaban? Kalla. Apa arti kalla? Tidak. Sekali-kali tidak. Kalla itu maknanya adalah dari wal jazm, penolakan secara kalla. Innaha kalimatun hiya qailuha, kalimat yang kau ucapkan barusan. La'alli a'malu salihan fima taraktu, ya Allah, balikan kami ke dunia, niscaya kami akan beramal saleh. Innaha kalimatun hiya qailuha, alasan baik, alasan saja. Kenapa alasan? Wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Ingat tak ketika di dunia ada seorang ustaz beratnya 91 kilo, tingginya 183, sudah mengingatkan kepada kalian bahwa dunia ini bukan akhir dari fase kehidupan. Betul atau betul? Sebelum di dunia kita di mana? Alam rahim. Kemudian sebelumnya di alam roh, dari alam roh berpindah ke alam rahim, berpindah ke alam dunia, berpindah ke alam kubur, berpindah ke alam kebangkitan, berpindah ke alam Masyar. berpindah ke alam perhitungan, pertimbangan, berpindah kepada alam pemberian syafaat, berpindah kepada alam ibarat jembatan, berpindah kepada alam penentuan antara surga dan neraka. Masih banyak fase yang akan kita lewati. Makanya wajar saja dalam Al-Quran itu Allah katakan, la tahtasimu ladai. Banyak bacakan boleh. Jangan kalian bertengkar di depanku, kata Allah. Kenapa? Saling menuntut satu sama lain. Wa qala qarinuhu, jin yang melekat atau yang ada pada diri mereka, ma taghayyu. Tidak pernah aku goda mereka sebegini-begini, ya Allah. Sekali saja pernah kami goda, ya Allah. Setelah itu mereka kerjakan sendiri, ya Allah. Walakin kanu fi dhalalin, mereka yang jauh darimu, ya Allah. Aku ngajak mereka sekali, kemudian mereka keenakan mengerjakannya berkali-kali, ya Allah. Kok mereka malah nuntut aku, ya Allah, kata dia. Enak kan? Akhirnya apa? Saling bertengkar. Yauma yafirrul
المرء من وأمه وصاحبته لكل امرئ منهم يومئذ شأن. Kalian masuk surga semua. Lah setiap orang yang orang akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, akan lari dari ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Setiap orang disibukkan dengan apa yang akan menimpa mereka. Paham? Paham? Nah, selagi kita sadar masih di dunia, apa yang harus kita lakukan? Berbanyak amal boleh. Intinya adalah jangan pernah terlewat sekalipun dalam kehidupan kita bahwa identitas sejati kita adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah dalam berkehidupan kita manusia, hal yang paling penting juga kita laksanakan adalah saling peduli satu sama lain. Saling peduli satu sama lain. Kita mungkin mengetahui jalan menuju surga itu dengan cara begini, tapi ada orang yang di luar sana. Pertama, silaturahim kepada kerabat, kemudian silaturahim kepada tetangga, kemudian yang terakhir ada silaturahim kepada orang yang tidak dekat. Dengan cara apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afshus salam ala man araftu wa man lam ta'rif." Silaturahimlah, tebarkan salam baik kepada orang yang kamu kenal atau kepada orang yang tidak kamu kenal. Insyaallah sore ini kita akan belajar sebagai janji, afshus salam, tebarkanlah salam ala man araftu wa man lam ta'rif. Masya Allah, banyaklah ragam mereka ni ya. Masya Allah, dahsyat. Mantaplah Ustaz kita ni ya. Iya, Ustaz. Iya. Tapi jangan lupa ikram juga Ustaz, balik belakang Ustaz. Dahsyat Ustaz ni ya. Pijit-pijit. Allah Akbar. Oke, sekarang balik mana? Masya Allah. Bismillah. Ustaz kita ni. Wah, Masya Allah. Tujuannya apa? Pancing di dalam dari Allah supaya itu Ni Ustaz kita ni umat muslim yang ada di baru pulang dari Bangladesh. Salah. Allah. Ini ulama kita ni. Sama. Nih panitia di balik layar nih. Panitia yang bikin sukses acara. Kalau siap daulah, ini kan masih banyak belum